Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Semoga kita masih ada dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan video singkat ujian akhir semester Sosiologi Politik, saya akan menjelaskan tentang ulasan singkat dari buku Politik, Kekuasaan dan Masyarakat karya Betty Adobras. Pada buku ini dijelaskan mengenai kehidupan sosial politik pada kerangka kerja dan interaksi sosial secara umum. Video ini saya akan membuat dalam 3 bentuk. Yang pertama, pada bagian bentuk pertama saya akan menjelaskan gambaran umum. Pada bagian yang kedua saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja, dan yang bagian ketiga saya akan membuat video implikasi kehidupan politik sehari-hari. Langsung saja pada bagian yang pertama tentang gambaran umum. Bab 1 menjelaskan tentang kekuasaan. Kekuasaan dalam pengertian sosiologi politik adalah suatu bentuk metafora atau kerangka kerja yang menggambarkan ide atau konsep mengenai studi kekuasaan yang membantu para sosiolog untuk memahaminya. Pengertian dari kekuasaan ini diartikan dalam arti yang luas dan arti yang sempit. Dalam arti yang sempit yaitu suatu tindakan untuk mendapatkan kekuasaan atau kewenangan pada pemerintahan, sedangkan dalam artian yang luas adalah suatu tindakan untuk menetapkan kebijakan sosial pada masyarakat umum. Ada 3 tipologi kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan yang kohersif dominan. Yang kedua, kekuasaan yang otoritas, dan ada kekuasaan yang sah. Yang ketiga yaitu kekuasaan yang independen. Yang pertama, kekuasaan yang kohersif dominan, contohnya adanya pelanggaran lalu lintas, maka barang pengendara sepeda motor atau akan didenda ataupun ditahan sampai proses hukumnya berakhir. Yang kedua yaitu otoritas yang legal atau yang sah, contoh otoritas kepemimpinan dari Joko Widodo dan kabinetnya. Yang ketiga yaitu kekuatan yang independen, contohnya universitas yang terdiri dari berbagai komponen yang mengatur di dalamnya. Setiap komponen berfungsi untuk menunjang berdirinya suatu universitas. Bab yang kedua menjelaskan tentang peran negara. Negara adalah suatu lembaga atau organisasi yang memiliki hak dan kewajiban sebagai tolak ukur dalam hubungan sosial kenegaraan. Ada beberapa syarat berdirinya suatu negara. Yang pertama, adanya penduduk. Yang kedua, adanya wilayah. Yang ketiga, adanya basis atau dasar. Yang keempat, adanya pengakuan atau kedaulatan. Perbedaan antara pemerintahan negara dan bangsa. Pemerintahan adalah rezim yang berkuasa pada semua orang, sedangkan negara adalah bentuk pemerintahan yang sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya adanya pemerintahan monarki absolut, pemerintahan demokrasi, dan sebagainya. Sedangkan bangsa adalah suatu ciri atau identitas yang dimiliki dan memiliki rasa senasib seperjuangan. Adapun ciri-ciri bangsa, yang pertama adanya rasa nasionalisme, yang kedua adanya agama sipil. Agama sipil menurut Emil Durkheim terbagi atas 2 hal, yaitu hal-hal yang profan dan hal-hal yang sakral. Bab yang ketiga menjelaskan tentang politik, kekuasaan, dan proses sosial. Politik itu sendiri adalah suatu pengetahuan yang dimiliki untuk mengetahui tentang kenegaraan. Sedangkan kekuasaan itu adalah sesuatu yang merupakan hal untuk berkuasanya suatu pemerintahan. Sedangkan
proses sosial yaitu tahap perkembangan masyarakat. Ketiga hal ini saling melengkapi dalam berdirinya suatu budaya. Budaya menurut Konjaningrat adalah suatu cipta rasa dan karsa masyarakat. Unsur-unsur budaya antara lain kepercayaan, nilai-nilai, simbol, dan sebagainya. Wujud dari budaya ada 3. Yang pertama yaitu ide atau pengetahuan, yang kedua yaitu artefak, yang ketiga yaitu pola tindakan. Bab yang selanjutnya yaitu tentang ekonomi politik. Ekonomi politik yaitu bab 4 tentang ekonomi politik. Ekonomi politik pada saat sekarang ini dikuasai oleh sistem kapitalisme dan imperialisme, di mana adanya persaingan kelas antara kelas borjuis dan proletar dalam pasaran global. Dalam sistem ekonomi dunia, A sebagai pemegang kendali dia mengatur setiap negara-negara lain berdasarkan paham yang telah ia sampaikan kepada negara-negara lain. Sehingga dalam sistem kapitalisme ini ada 2 hal, yaitu adanya penguasa dan ada yang dikuasai, adanya majikan dan adanya buruh. Permasalahan utama dalam kehidupan ekonomi politik yaitu adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum proletar, di mana hak-haknya dirampas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kaum kapitalis mengambil setiap hak-hak milik rakyat, sehingga adanya ketidakseimbangan ekonomi. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang pajak. Pajak adalah pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan kepada negara. Pajak ini terbagi atas 2 jenis. Yang pertama, pajak perorangan dan pajak perusahaan. Bab yang kelima, saya akan menjelaskan tentang institusi sosial atau hubungan sosial. Pada bab ini terbagi atas 3 institusi. Yang pertama institusi pendidikan, yang kedua institusi perkawinan, dan yang ketiga adalah institusi kesehatan. Yang pertama yaitu institusi pendidikan. Pendidikan adalah lembaga utama dalam masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam institusi ini adanya sistem kapitalisme dalam menentukan kebijakan di bidang pemerintahan, di bidang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan di perguruan tinggi. Permasalahan utama dalam sistem pendidikan yaitu adanya ketidakmerataan dalam layanan pendidikan. Contohnya yaitu banyaknya terdapat kurang fasilitas, kurangnya guru, kurangnya minat baca dari peserta didik. Yang berikut institusi perkawinan. Institusi perkawinan adalah lembaga yang sah yang mengatur tata cara dalam perkawinan menurut hukum yang berlaku. Permasalahan utama dalam institusi perkawinan ini banyaknya pelanggaran dalam tata cara perkawinan, sehingga adanya seks bebas, adanya LGBT, adanya perlakuan senonoh dalam hal-hal yang berbaur dengan degradasi moral. Yang berikut tentang kesehatan. Lembaga kesehatan adalah lembaga yang memberikan perlindungan bagi orang-orang sakit dan membutuhkan pertolongan medis
dalam kehidupan masyarakat. Komponen utama dalam institusi lembaga kesehatan ini ada 3. Yang pertama dokter, yang kedua perawat, yang ketiga yaitu pasien. Ketiga komponen ini saling membantu dalam kelancaran suatu perobatan medis. Alat-alat yang digunakan dalam medis merupakan bentuk dari kapitalisme. Bab yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang partisipasi politik. Bab 6 tentang partisipasi politik. Partisipasi politik itu sendiri adalah suatu konsep kenegaraan. Partisipasi politik yang dimaksudkan adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam kekuasaan serta menentukan kebijakan sosial. Adapun tipologi dari partisipasi politik, yang pertama partisipasi politik dan internet, yang kedua kampanye. Partisipasi politik dan internet yaitu contoh para caleg yang memberikan promosi atau mengenai visi dan misi dan juga program kerja di media massa, tujuannya agar khalayak dapat melihat dan telah menentukan pilihannya mengenai calon kandidat yang akan dicobloskan nanti. Yang kedua kampanye, yaitu upaya untuk memobilisasi warga untuk bekerja atas nama partai politik, kandidat atau masalah lainnya. Yang bab yang ketujuh tentang pemilihan dan pemungutan suara. Pemilihan adalah suatu kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pilihannya atau pemimpin yang akan dipilih. Pilihan dalam sistem demokrasi berlangsung secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilihan umum ini terdiri atas pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif. Fungsi pemilihan yaitu untuk memilih siapa yang menduduki jabatan dalam pemerintahan. Masa jabatan pemilihan antara lain 5 tahun ataupun 2 periode tergantung dari pilihan masyarakat. Dalam sistem pemilihan adanya komponen yang menjadi kunci. Komponen ini melibatkan proses yang rumit dalam menerjemahkan suatu kursi legislatif berdasarkan sistem proporsional dan non-proporsional. Sistem pemilihan yang lain yaitu voting. Voting adalah suatu bentuk pemilihan secara tidak langsung dengan pemungutan suara, terutama merupakan hasil dari kekuatan sikap dan latar belakang sosiodemografi. Latar belakang sosiodemografi ini yaitu berdasarkan suatu tempat atau kedudukan seseorang di suatu wilayah. Permasalahan utama dalam partisipasi politik ini yaitu adanya ketidaksetaraan gender, di mana partisipasi politik perempuan hanya diberi kuota 30% dari kandidat yang ada. Bab selanjutnya bab 8 tentang gerakan sosial. Gerakan sosial adalah suatu bentuk transformasi nilai yang menginginkan suatu perubahan yang baru dalam menumbuhkan visi baru pada masyarakat. Gerakan sosial ini terdiri atas beberapa bentuk. Yang pertama, gerakan sosial atas dasar kepentingan lingkungan. Yang kedua, gerakan sosial untuk memperjuangkan hak. Hak-hak misalnya hak perjuangan liberalisme, humanisme, dan sebagainya. Bentuk-bentuk dari gerakan sosial antara lain kampanye, repertoid, demokrasi, mimbar bebas, koalisi, dan sebagainya. Berdasarkan zamannya, maka gerakan sosial ini mengalami perubahan atau reformasi dari gerakan sosial lama ke gerakan sosial baru. Pada gerakan sosial lama lebih memperjuangkan hak-hak kaum proletar terhadap kaum berjuis, di mana kaum proletar menginginkan masyarakat tanpa kelas.
sehingga terjadinya perjuangan untuk membebaskan rezim dari sistem kapitalisme tersebut. Pada gerakan sosial baru lebih memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan keadilan sosial bagi masyarakat, seperti hak buruh tani untuk mendapatkan lahan pertanian, hak warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan, perekonomian, dan sebagainya. Bab selanjutnya, bab 9 tentang kekerasan dan terorisme. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kekerasan. Kekerasan adalah salah satu bentuk dari kejahatan politik kebencian yang dilaksanakan suatu negara untuk menyerang negara lain. Ini juga bisa dalam bentuk kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah suatu kejahatan dengan pembunuhan secara massal atau kelompok karena rasa intimidasi terhadap suatu suku atau bangsa lainnya. Penyebab kejahatan genosida antara lain akibat dari modernisasi, yang kedua konflik etnis, yang ketiga efek samping dari kolonialisasi, dan yang keempat gangguan ekonomi, dan yang kelima sistem politik yang sebelumnya menyatukan masyarakat. Yang berikut, terorisme. Terorisme adalah suatu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan. Terorisme ini dilaksanakan untuk tujuan politik dan bersifat membahayakan dan mengglobal atau mendunia. Ancaman terorisme ini dilakukan secara politik secara halus dan politik secara kasar. Politik secara halus yaitu melalui ancaman di media massa, pemberitaan hoaks, penyebaran fitnah kepada pihak yang diintimidasi. Sedangkan dalam secara kasar yaitu dengan adanya ancaman pemboman pada wilayah pihak lain. Contohnya konflik SARA, seperti pemboman tempat ibadat untuk menakuti umat beragama agar tidak beribadah secara umum di tempat peribadatan. Yang berikut tentang globalisasi. Globalisasi itu sendiri adalah kombinasi dari beberapa proses yang melibatkan aspek dan dimensi yang berbeda, misalnya budaya, politik, ekonomi, dan demografi, yang melampaui suatu batas politik dan pertukaran lintas batas yang melibatkan banyak orang, barang, uang, dan budaya. Komponen globalisasi menurut Emil Durkheim merupakan transformasi atau pergeseran dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik pada suatu tatanan sosial, di mana akibat dari pergeseran ini maka adanya keterlibatan atau saling ketergantungan antara negara-negara dunia, sehingga saling membantu antara negara-negara yang berkekurangan dengan negara-negara maju. Bukti dari adanya globalisasi yaitu dengan adanya organisasi dunia seperti WTO, NFTA, IMF, dan lain sebagainya. Organisasi ini memiliki fungsi untuk mendorong perkembangan ekonomi dunia dan membantu negara-negara berkembang agar memiliki keseimbangan atau keselarasan ekonomi dengan negara-negara yang sudah maju. Dampak dari globalisasi ini ada dua, yaitu yang pertama melemahnya debat negara, yang kedua adanya persaingan global. Demikian gambaran umum tentang suatu buku politik kekuasaan dan masyarakat karya Betty A. Dobras.